Terima kasih sekali lagi kepada panitia, kepada Divisi Endokrin Metabolik Diabetes, dan juga kepada sponsor yang sudah terus memfasilitasi Continuing Medical Education, yaitu kombinasi antara insulin basal dengan GLP-1 reseptor agonis. Teman-teman sekalian, ini disclosure saya dan kira-kira nanti sequence presentasinya seperti ini. Nanti kita lihat bagaimana perkembangan insulin basal dan prandial yang baru-baru, kemudian GLP-1 reseptor agonis, dan yang terbaru tentu dual GIP dan GLP-1 reseptor agonis. Baru kita mengkerucut kepada fixed ratio combination, dan nanti akhirnya kita coba kalau sempat ya ada kasus tentunya. Teman-teman sekalian, saya kira injectables yang pertama itu adalah insulin, dan penemuan insulin itu sangat menginspirasi. Tetapi jangan lupa bahwa penemu insulin atau yang pertama kali mengisolasi insulin itu bukan seorang endokrinologis. Saat itu Frederick Banting yang sebenarnya adalah seorang surgeon punya ide yang sangat aneh. Jadi ide-ide yang aneh itu jangan dibunuh. Apalagi sekarang kampus merdeka, saya kira kampus adalah tempatnya ide-ide brilian, ya, dan mungkin awalnya dianggap aneh, tetapi sejarah yang membuktikan bahwa sebuah ide itu menjadi sebuah monumen berikut-berikutnya. Teman-teman sekalian, banyak sekali saya kira suntikan, bentuk-bentuk suntikan yang sudah sangat tersedia saat ini, dan ini tentunya semuanya kita persembahkan untuk pasien-pasien kita. Nanti kita lihat yang perkembangannya saja ya. Dan kalau kita lihat basal insulin, ini adalah evolusi dari perkembangan basal insulin. Basal insulin yang dulu awalnya sangat pendek kerjanya, ya mungkin harus suntikan 2 kali, makin lama makin panjang, ya. Kemudian yang variabilitasnya awalnya sangat tinggi, sekarang variabilitasnya menjadi sangat rendah, ya, dan seterusnya. Dan kemenangan dari insulin basal yang terbaru ini tentunya adalah biasanya nocturnal hypo dan fasting hyponya lebih rendah. Yang kedua adalah tadi variability-nya lebih baik, artinya lebih less variability, artinya lebih predictable, absorpsinya lebih stabil, dan yang ketiga karena half-life-nya panjang, bisa diberikan waktu yang lebih fleksibel. Dan saya kira ada Glargine U300, ada Degludec, dan sebentar lagi kita akan bisa gunakan iCodec untuk pasien-pasien kita, insulin yang diberikan seminggu sekali. Ini adalah molekul dari iCodec yang saya kira sekarang sudah ke fase 3A, ya, dan publikasi awal juga sudah ada. Dan data-data awal nampaknya iCodec ini lebih baik dari Degludec. Kemudian teman-teman juga jangan lupa bahwa sekarang kita punya biosimilar yang beragam, artinya dengan berakhirnya masa paten insulin basal yang lama, maka banyak perusahaan yang memproduksi insulin basal biosimilar yang sekarang teman-teman bisa gunakan di lapangan. Dan saya kira ini ada beberapa insulin biosimilar yang baru-baru. Terkait dengan prandial insulin, makin lama makin banyak, dan sifatnya farmakokinetiknya juga lebih mendekati insulin prandial endogen. Onsetnya makin cepat, durasi kerjanya atau lama kerjanya nampaknya makin pendek, seperti insulin prandial endogen. Ini kemarin saya di BPOM membahas insulin Lispro generasi baru, ya, Jeff. Saya kira insulin Lispro adalah insulin prandial pertama, ya, tahun 1996 pertama kali. Dan sekarang sudah ada insulin Lispro generasi baru yang karakternya onset kerjanya lebih pendek dan durasi kerjanya lebih pendek juga. Kemudian jangan lupa Aspat, ya, insulin prandial Aspat juga saya kira ini sekarang sudah ada 3 generasi, kerjanya juga onsetnya cepat mulainya,
kemudian durasi kerjanya lebih pendek. Jadi kalau pasiennya lupa-lupa sampai 15 menit setelah makan, itu masih bisa diberikan. Dan sekarang juga ada insulin biosimilar prandial yang juga diproduksi oleh perusahaan-perusahaan lain. Jadi insulin prandial biosimilar sudah tersedia juga. Nah, ke depan juga ada insulin prandial yang liver preferential insulin namanya. Jadi teman-teman jangan lupa, pernah nggak bertanya, kenapa sih insulin endogen itu nggak pernah buat hipo? Jadi ternyata setelah diproduksi di pankreas, itu kadar insulin endogen itu utamanya bekerja di hati. Ya, perbandingan konsentrasinya antara hati dengan perifer itu 3:1. Jadi mayoritas dia kerjanya di hati. Berbeda dengan insulin eksogen yang kita suntikan, itu mayoritas bekerja meningkatkan uptake glukosa di sel-sel perifer. Sehingga glukosanya cepat naik, glukosanya cepat turun dan masuk ke intrasel. Itulah yang menyebabkan kita sering temukan insulin eksogen itu dia resiko hiponya lebih besar. Yang lain tentu co-formulation, ini orang zaman dulu nggak pernah bisa menggabungkan antara insulin basal yang long acting dengan yang rapid acting, tapi sekarang sudah tersedia. Dan saya kira juga jangan lupa GLP-1 reseptor agonis, ini sediaannya sudah sangat banyak, dan sebentar lagi mayoritas sediaan ini sudah ada di Indonesia. Semaglutide yang seminggu sekali, kemudian juga yang oral, kemudian yang dula juga sudah tersedia yang seminggu sekali, dan ini yang human backbone dan yang extended backbone. Yang extended juga salah satunya adalah lixisenatide, ya, yang nanti akan kita bahas, kita detailkan. Nah, yang terakhir tentu adalah dual GIP dan GLP-1 yang data-datanya sangat promising, ya, dan ini baru di-approve oleh FDA pada awal tahun ini. Tetapi kalau kita lihat seri SURPASS trial-nya, itu data-datanya lebih baik ya dibandingkan dengan semaglutide. Nanti kita tunggu data-datanya termasuk data CVOT-nya. Nah, sekarang kita mengkerucut kepada fixed ratio combination. Saya kira di dunia ini ada dua sediaan fixed ratio combination, yaitu Aiglar Lixi yang nanti kita akan bahas, dan nanti akan diteruskan oleh Prof. Sidar, data-data terbarunya, Solimix, dan data-data yang lain tentunya. Dan di Indonesia kita ada dua pen, yaitu Peach dan yang Olive. Teman-teman sekalian, saya kira ini pertimbangan mengapa sediaan injectables fixed ratio combination ini tersedia. Ya, karena memang dari waktu ke waktu kita membutuhkan kontrol glikemik yang sering sekali dengan hanya insulin basal sendiri, itu kita masih harus membutuhkan suntikan berikutnya, sehingga banyak pemikiran atau ide kenapa sih nggak dari awal saja kita berikan, kita kombinasi ya. Apalagi regimen-regimen yang tersedia itu membutuhkan multiple daily injection 2 kali, 3 kali, 4 kali ya. Kemudian tentu kalau makin banyak insulin prandial suntikannya, risiko hiponya juga makin meningkat, kemudian juga weight gain-nya. Sehingga sekarang tentunya mulai populer itulah fixed ratio combination. Sediaan-sediaan injeksi, kalau yang campuran dari beragam jenis obat kita sebut sebagai fixed ratio combination, tetapi kalau target namanya fixed dose combination. Biasanya tablet itu sediaannya namanya fixed dose combination. Saya kira di luar negeri sudah ada beberapa sediaan obat diabetes yang mengandung 3 bahan aktif. Obat-obat diabetes yang satu tabletnya mengandung 3 bahan aktif, yaitu metformin, DPP-4 inhibitors, dan SGLT inhibitor. Nah, sebenarnya fixed ratio combination ini, idenya tentu adalah karena memang diabetes itu bukan monoorgan patogenesisnya, tapi adalah multi organ. Jadi sebenarnya organ-organ yang terlibat pada hiperglikemia itu harus diadres bersama-sama. Makanya Profesor De Pronso itu sudah lama sekali menyampaikan pentingnya kombinasi beragam obat yang bekerja di titik yang berbeda, ya, sehingga mengadres pathogenic pathway dari beragam titik tangkap hiperglikemia. Dan sebenarnya dengan adanya terapi-terapi kombinasi dalam satu sediaan ini tentu
mensimplifikasi, ya, kemudian kerjanya juga saling melengkapi, dan harapannya tentu adherent dan bisa mengadres di target kerja, target defect yang beragam. Nah, fixed ratio combination itu adalah kombinasi antara insulin basal yang utamanya tentu adalah mengadres gula darah puasa, dan dalam hal ini dikombine dengan GLP-1 reseptor agonis yang short acting, yang prandial. Jadi utamanya dia mengadres kenaikan gula darah 2 jam setelah makan. Jangan lupa teman-teman bahwa GLP-1 reseptor agonis itu ada yang utamanya kerjanya di fasting, ada yang utamanya di postprandial. Yang short acting umumnya bekerja di postprandial. Dalam hal ini salah satunya tentu adalah lixisenatide. Nah, jadi kalau kita lihat komponen basalnya tentu akan memperbaiki glukos fastingnya, kemudian juga karena kerjanya panjang juga turut berkontribusi terhadap penurunan premilnya. Tetapi jangan lupa bahwa gula darah insulin basal itu juga punya potensi menaikkan berat badan, ya, walaupun kalau dari studi-studinya tentu yang lebih banyak menaikkan adalah insulin prandial dengan dosis yang sama, ya. Kemudian hipoglikemianya juga itu adalah inherent dengan karakter secara umum insulin eksogen. Nah, komponen prandial GLP-1-nya ini utamanya menurunkan postprandial, ya. Kita tahu bahwa GLP-1 reseptor agonis secara class effect itu menurunkan berat badan, ya, dan juga risiko hiponya rendah. Jadi dua kombinasi ini itu akan memberikan complementary effect, ya, antara satu, jadi seolah-olah yang satu menutupi kelemahan yang lain, ya, dan dengan sehingga pasien mendapatkan additional manfaat, gitu ya. Nah, ini adalah sebuah studi yang menunjukkan bahwa ternyata kombinasi dini, ya, kombinasi di awal itu ternyata penurunan A1C-nya lebih baik. Ini ya, yang paling bawah ini, kohort yang kohort 1 ini penurunan A1C-nya lebih baik kalau dari awal dibandingkan dengan misalkan yang kedua ini kombinasinya itu baru diberikan 3 bulan berikutnya atau setelah 3 bulan berikutnya. Ini dari awal, ini dalam waktu 3 bulan. Ini setelah 3 bulan, ya. Dan kalau kita lihat juga yang mencapai A1C-nya, yang mencapai A1C di bawah 7, ini yang kombinasi dini itu lebih baik. Jadi seperti tadi, ya, trial-trial yang disampaikan oleh Prof. De Pronzo itu, bahwa kombinasi dini atau dari awal mengadres beberapa titik itu sebenarnya sangat rasional. Sekarang sebenarnya ada beberapa trial yang lain, ya, yang dari awal pasiennya newly diagnosed itu langsung diberikan 3 kombinasi obat yang mengadres, ya, dan juga ada trial-trial yang lain yang menggunakan DPP-4 inhibitors dan metformin dari awal. Nah, teman-teman, ini adalah positioning dari fixed ratio combination, ya, pada pasien-pasien baru, ya, yang ini guideline-nya Perkeni. Kalau pasiennya itu severe diabetes, ya, dalam hal ini konteksnya A1C-nya lebih dari 9, sebenarnya kan bisa diinisiasi dengan beragam macam sediaan injectables, dan salah satunya itu adalah fixed ratio combination bersamaan dengan oralnya tentunya, ya. Ini adalah guideline Perkeni kalau kita dapatkan A1C-nya yang di atas 9 pada saat pasien-pasien naif, pasien-pasien baru. Begitu juga yang intensifikasi, ya, sekarang kita boleh mulai, ya, dengan A1C 7,5, kita sudah bisa inisiasi dengan injectables, ya, baik itu dengan basal, ya, atau dengan premix, atau dengan co-formulation atau fixed ratio combination. Jadi sebenarnya fixed ratio combination ini kalau pasiennya severe diabetes, gitu ya, itu bisa diinisiasi sebagai first line injectables. Bahkan kalau di luar negeri, injectables yang pertama itu lebih banyak dianjurkan menggunakan GLP-1 reseptor agonis. Mengingat data-datanya bahwa GLP-1 reseptor agonis itu sebagiannya memiliki CV benefit, ya, dan juga ada efek menurunkan berat badannya. Kalau dulu memang sebelum era GLP-1 reseptor agonis, ya, sebagai first line injectables umumnya menggunakan insulin basal dan sebagainya. Tetapi sekarang
Untuk yang ringan-ringan ya dan kita butuh injectables, maka kita gunakan GLP-1 receptor agonis atau fixed ratio combination ini kalau lebih berat. Nah, ini adalah pivotal trial-nya fixed ratio combination IDEC-AS, Aiglar Lixi maksud saya. Ini lixilan O, lixilan L, lixilan G, dan ada yang propensity score matching. Ini saya kira post hoc analysisnya, dan nanti yang sebelah kanan Solimix saya kira nanti disampaikan oleh Prof. Sidar. Lixilan O ini adalah pasien-pasien naif insulin, lixilan L ini yang sudah menggunakan insulin basal, lixilan G ini yang pasien-pasien yang pre-existing treatment-nya salah satunya adalah GLP-1 reseptor agonis. Kalau kita lihat data-datanya sebenarnya teman-teman sekalian comparable ya penurunan A1C-nya antara misalkan antara yang ini lixilan O yang ada 3 arm, ada arm lixi, ada arm yang menggunakan glardin saja, ada yang menggunakan arm Aiglar lixi, ya comparable dengan sama-sama sekali suntikan. Tetapi kalau kita lihat berat badannya lebih baik, ya ada penurunan berat badannya tidak meningkat sekali dibandingkan dengan yang misalkan dengan insulin saja. Kemudian risiko hiponya juga comparable. Yang pasien-pasien yang sudah menggunakan insulin basal sebelumnya juga nampaknya comparable. Hanya saja kalau kita lihat di sini weight-nya tentu ini juga ada karena ada komponen lixinya ya. Jadi weight-nya justru lumayan turun lah begitu. Lixilan G memang nampaknya kalau kita lihat A1C-nya comparable ya. Tetapi jangan lupa ini kita bisa nampakkan bahwa efek GI-nya lebih sedikit yang menggunakan lixi ya dibandingkan hanya yang menggunakan GLP-1 reseptor agonis saja. Jadi kesannya itu dengan makin sedikit dosis GLP-1 reseptor agonisnya karena ada kombinasi dengan insulin basalnya, efek GI-nya nampak lebih sedikit. Ini adalah propensity score matching namanya. Jadi data dari lixilan L tadi itu diambil sebagiannya ya yang subjeknya homogen dengan trial yang lain, trial Get Goal Duo. Ini adalah trial yang menggunakan insulin glargine, tapi ini sebenarnya insulin basal plus 1, basal plus 2 dan akhirnya basal bolus ya. Jadi suntikannya ada yang sampai 4 kali. Kalau Aiglar lixi ini hanya data-data Aiglar lixi yang diambil dari lixilan, ya, yang subjeknya sudah dengan teknik statistik tertentu digunakan PS matching namanya. Ini hanya sekali suntikan sampai in the end of the treatment. Ini penelitiannya berbeda tentu. Ada penelitian A, penelitian B, kemudian dengan teknik statistik diambil subjek yang homogen. Ternyata hasilnya inspiring ya, dengan suntikan yang jumlah suntikannya berbeda ya, ada yang satu basal bolus dengan hanya sekali suntikan. A1C-nya kalau kita lihat teman-teman ini lebih pada studi ini ya, pada studi ini nampak Aiglar lixi itu lebih baik in the end of the treatment-nya ya. Mungkin ini karena basal bolus menggunakan 4 kali suntikan, bisa jadi compliance-nya lebih buruk sehingga A1C-nya in the end of the treatment ini lebih tinggi ya. Kemudian kalau kita lihat event hiponya juga lebih rendah ya yang menggunakan Aiglar lixi. Kemudian weight change-nya jelas kalau menggunakan basal bolus yang banyak suntikan, apalagi suntikan insulin prandialnya banyak, tentu akan lebih menaikkan berat badan. Ini hanya sekali suntikan. Jadi walaupun ini data dari studi yang berbeda, kemudian dengan teknik statistik tertentu diambil subjek yang homogen dari kedua arm, hasilnya tentu ini inspiring. Nah, ini adalah salah satu guideline lokal kita yang yang terkait dengan Aiglar lixi position statement-nya. Sebentar lagi saya kira sudah ada. Jadi memang kita gunakan langsung ini sebagai first line ya, manakala diabetesnya lebih severe ya dibandingkan dengan insulin basal yang sekali saja. Kemudian ada handicap obesity misalkan ya. Jadi
tentu tadi data-datanya kenaikan berat badannya karena ada komponen GLP-1 reseptor agonisnya, berat badannya tidak senaik kalau menggunakan insulin basal saja, ya. Kemudian resiko hiponya, ya. Kemudian juga yang ada bermasalah dengan gula darah postprandial, ya. Ya, karena kalau hanya basal kan utamanya hanya mengadres gula darah fastingnya saja, begitu, ya. Kemudian juga tentu yang sebelumnya terlalu banyak efek dari GLP-1 reseptor agonisnya. Sebenarnya kombinasi dengan oral nggak ada masalah, ya, dengan SGLT2 inhibitor, tapi kalau dengan DPP-4 tidak boleh dikombin karena ini sama-sama incretin, ya. Jadi kalau sudah kita gunakan salah satu jenis incretin, maka modalitas yang lain kita tidak berikan. Sulfonylurea harus dengan hati-hati karena komponen lixinya juga menurunkan gula darah postprandial, akarbos juga, tapi saya kira secara umum tidak ada masalah, hanya hati-hati masalah GI tract-nya saja. Glitazone, ya ini kontroversi, ya, karena glitazone dengan insulin itu kan berbeda-beda policy di masing-masing negara, apakah dibolehkan atau tidak. Nah, ini saya kira fenotip kasus yang coba kita bahas kali ini, yaitu seorang wanita 56 tahun, ini sudah diabetes lama dan jangan IMT-nya 28, jadi obese 1, ya, dan ini jarang gerak, kemudian gula darahnya naik lagi, ya, 190 sampai 250, kemudian setelah makannya juga tinggi. Dan kalau kita lihat data-datanya, A1C-nya naik lagi, ini pasiennya lipidnya lumayan baik, kemudian fungsi ginjalnya masih bagus. Nah, pengobatannya udah triple oral dengan obat dislipidemia juga. Saya kira ini salah satu fenotip pasien yang nampaknya termasuk cocok, ya, karena kalau dengan hanya basal saja, ya, kemudian A1C-nya segini 8,9, ya, terlalu tinggi, nanti kita butuh dosisnya yang sangat tinggi, ya, dan juga untuk kalau basal saja tentu juga berat badannya ini nggak terlalu ideal karena pasiennya juga membutuhkan obat yang kira-kira juga tidak menaikkan berat badan. Jadi ini salah satu saya kira fenotip yang cocok kalau kita menginisiasi fixed ratio combination. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah habis. Dan saat ini kita banyak sekali perkembangan injectables yang baru-baru, ya, lebih baik dan lebih convenient. Dan saya kira fixed ratio combination ini banyak sekali yang kita tadi sudah bahas. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengenali bahwa salah satu senjata yang bisa kita gunakan untuk pasien-pasien diabetes kita. Terima kasih, dan ini adalah kata-kata lain dari Frederick Banting, ya, kita memang harus selalu ideal, berpikir ideal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, ya, tadi Dr. TJ sudah menyampaikan, saya tinggal melanjutkan. Memang yang kita bicarakan pada siang hari ini adalah tentang effective treatment, ya, yang untuk simplification, terutama tentang fixed ratio combination, dan memang tentang Solinix dan beberapa 1-2 clinical experience tentang real world. Memang yang akan kita bicarakan pada siang hari ini adalah potential benefits dari fixed ratio combination, kemudian current clinical evidence dari Solinix, ada satu penelitian, dan kemudian impact-nya terhadap clinical practice kita dalam keadaan sehari-hari. Ya, nah, memang kita tahu bahwa kalau kita mengobati diabetes atau mengatasi hiperglikemia, maka kita perlu mengatasi postprandial dan fasting. Ya, kita tahu bahwa di dalam hiperglikemia itu 43% adalah berasal dari fasting dan 57% dari postprandial. Tapi dua-duanya harus diturunkan, nggak bisa salah satu karena hiperglikemia dari dua keadaan tersebut. Nah, kita tahu bahwa di dalam penata laksana tentu kalau bisa kita menurunkan dua-duanya.
Sementara kita tahu bahwa basal insulin itu menurunkan gula darah puasa. Jadi basal insulin menurunkan fasting plasma glucose, dan kita tahu bahwa untuk prandial atau postprandial, maka kita bisa menggunakan GLP-1 receptor agonis. Nah, bedanya nanti adalah bahwa kalau di basal insulin kita ada kemungkinan terjadi hipoglikemi, sedangkan penggunaan GLP-1 receptor agonis bisa menurunkan postprandial, juga fasting, tapi tidak menyebabkan hipo dan juga mengantisipasi jangan sampai berat badan naik dan kalau bisa turun. Sehingga nanti kalau pakai fixed ratio combination yang mengandung basal insulin dan GLP-1 receptor agonis, maka kedua agent ini dalam satu suntikan bisa membuat hasil untuk fasting dan postprandial, dan tentu akan lebih convenient untuk pasiennya. Nah, kita tahu bahwa di dalam pengobatan kita sehari-hari tidak selalu mulus. Tidak selalu satu obat, 2 obat, 3 obat itu berhasil. Sehingga di dalam guidelines maupun ADA maupun AACE dari kelompok diabetes atau kelompok endokrin, maka dikatakan bahwa ada kesempatan untuk ada modality untuk menurunkan A1C ya dengan dalam memang dua-duanya suntik. Jadi dikatakan di ADA mengatakan kombinasi basal insulin GLP-1 receptor agonis, dan di AACE dan ADA mengatakan bisa menggunakan early combination therapy bila mana HbA1c di atas 9% atau 1,5 atau 2% di atas target yang kita ingin capai. Ya, nah dengan seperti itu maka kita bisa menggunakan kombinasi ini dengan basal insulin dan GLP-1 receptor agonis seperti dikatakan Dr. TJ tadi, bahwa dia akan kita tahu bahwa diabetes itu ada penyakit yang multipatologi, dan kalau bisa tentu dari 9 sebagian besar kita bisa cover, maka tentu akan bisa memperbaiki atau menurunkan kalau kita bicara tentang HbA1c lebih cepat, lebih baik. Nah, dalam katakan bahwa fixed ratio combination itu tentu bisa katakan bisa memperbaiki kontrol glikemik pada dewasa kalau kurang terkontrol, insufficiently control. Jadi kita sudah berusaha, tetapi kita belum bisa mencapai. Kita harus mempunyai tools yang lebih. Jadi kita katakan di sini bahwa GLP-1 itu nanti kalau kita menurunkan dosisnya, yang diperhatikan itu yang bisa bikin hiponya itu adalah gula darah puasa, sehingga nanti kadar yang kita pantau nanti adalah kalau basal insulinnya saja. Ya, dengan mantau basal insulin, maka kita bisa nanti efeknya terhadap fasting, kemudian dengan sendirinya secara titrasi pelan-pelan, maka itu nanti juga efek samping daripada lisinopril yang kita tahu, GLP-1 reseptor efek sampingnya adalah memual, karena diberikan bertahap maka hiponya sedikit, dan kemudian nanti mualnya juga sedikit, dan tentu kita lihat bahwa kegunaan atau efek yang bisa dicapai di dalam fixed ratio combination adalah secara bersamaan kita bisa mentargetkan fasting plasma glucose, postprandial plasma glucose dengan demikian tentu A1C turun. Tentu tidak mengurangi risiko hipoglikemia yang disebabkan oleh basal insulin, juga bisa mencegah kenaikan berat badan, mungkin bisa menurunkan berat badan dari basal insulin. Ya, kemudian karena kita titrasinya bertahap, maka efek samping daripada GLP-1 juga akan berkurang. Demikian juga tentu akan kalau kita bandingkan, kalau kita berikan dengan premix atau dengan basal bolus, maka regimen yang diberikan yang satu mesti 2 kali, 3 kali dengan 1 kali. Ya, jadi adherence atau ketaatan seorang dengan diabetes itu akan lebih baik, dan dengan demikian tentu akan bisa memberikan hasil yang lebih baik, dan treatment burden juga lebih sedikit, dan tentu orang juga lebih happy karena yang disuntik lebih sedikit. Nah, ada satu penelitian yang relatif baru, yaitu membandingkan Iglar-Dixi dengan premix, ya, yaitu penelitian yang mengatakan Solimix.
di mana dicoba dilakukan advancing terapi pada mereka-mereka yang suboptimal control. Jadi kalau memang sudah berusahakan mas kontrolnya suboptimal, di mana nanti memerlukan kombinasi, maka ini adalah irglariksi dengan Premex basal dengan short acting. Ya, jadi pada pasien-pasien Premex insulin dan fixed ratio combination antara basal dengan GLP-1, maka dicoba dilakukan penelitian head to head yang dibandingkan antara kedua preparat ini. Kalau suboptimal, lalu kita mau melanjutkan terapi seperti apa. Nah, di dalam penelitian ini saya pikir pendek saja, ternyata both primary efficacy endpoints were met dua-duanya. Nah, irglariksi non-inferior terhadap basal insulin dan aspart, ya, dalam change in A1C daripada baseline, kita lihat di sini. Kemudian juga irglariksi superior terhadap basal aspart terhadap body weight. Jadi kita lihat di sini, yang satu ini diberikan 2 kali, yang satu kali, efektif A1C turunnya sama, tapi terhadap berat badan tentu irglariksi ada. Subsequently, hierarchical testing showed A1C reduction were superior with irglariksi. Ya, jadi itu kita lihat di sini. Nah, kemudian target yang dicapai ya adalah pencapaian target A1C tanpa kenaikan berat badan dan tanpa hipo ya yang significantly greater untuk irglariksi. Jadi memang kalau kita lihat kan ini adalah yang satu adalah basal insulin plus GLP-1, yang satu lagi adalah 2 insulin. Kita tahu kedua insulin itu bisa menyebabkan berat badan naik dan bisa menyebabkan hipo, dan itulah yang dilihat. Jadi dikatakan bahwa a greater significant proportion ya in irglariksi group ya dibandingkan dengan basal insulin aspart, maka kalau A1C kurang dari 7% without weight gain dalam minggu ke-26 dan juga turun kurang dari 7% without weight gain, without hypoglycemia during treatment. Ya, nah, itulah yang kita lihat ada perbedaan antara kedua preparat ini. Nah, demikian juga dikatakan bahwa greater reduction in fasting plasma glucose and lesser increase in total insulin daily dose were observed. Dari dosis insulin yang lebih sedikit, total insulin dose dan fastingnya lesser atau total insulinnya lebih sedikit. Ya. Nah, berikutnya adalah reduced rate of hypo. Itu paling penting juga. Kita selalu takut hypo. Kita tahu 2 insulin dengan 1 insulin tentu kata bahwa irglariksi demonstrated low rates of any ADA level 1 and ADA level 2 hypoglycemia. Ya. Nah, dari itu lihat bakal level 1 adalah kurang dari 70, level 2 kurang dari 54. Jadi kita lihat di sini bahwa yang level 2 berbeda 60% dan level 1 berbeda 29%. Nah, kalau kita lihat secara umum, ya, efficacy bandingkan antara aspart dengan basal dan irglariksi, maka adalah non-inferior terhadap HbA1c, ya, statistical superiority A1C reduction, statistical superiority and body weight change, kemudian greater proportion of participants achieving less than 7% seperti saya katakan tadi, without weight gain dan without hypoglycemia. Ya, kemudian dikatakanlah tentu benefits observed with irglariksi were accompanied by a smaller mean daily dose. Jadi dosisnya lebih kecil. Itu adalah efficacy. Bagaimana mengenai safety? Ya, tentu safety tadi adalah hipoglikemia lebih rendah, adverse event lebih rendah, ya, kemudian overall safety dan tolerability dari irglariksi dibandingkan basal dan aspart comparable with those reported in previous study, sama dengan dosis yang lain. Nah, ini adalah tadi tentang Solimix. Nah, jadi kita lihat Solimix. Solimix adalah suatu first trial dibandingkan antara fixed ratio combination dari antara basal insulin dengan GLP-1 receptor agonist, ya, yang memberikan better efficacy and safety, ya, daripada irglariksi. It's a simpler regimen compared with Premex, tentu lebih simpel karena memberikan 1 kali pada pasien type 2 diabetes. Nah, kemudian
Dengan demikian maka akhirnya karena akan dosisnya lebih kecil, lalu kemudian lebih jarang, maka dia mulai facilitate optimal advancement in therapy in people inadequately controlled on basal insulins by providing better glycemic control with weight benefit and less hypo dibandingkan premix. Ya, nah ada dua penelitian pendek lagi. Yang satu ini adalah tentang efficacy dan safety Eglarixy dibandingkan kalau tadi adalah dengan dua insulin basal dengan aspart, maka ini adalah Eglarixy versus degludec dengan aspart. Ya, ini adalah suatu systematic literature review yang coba membandingkan, dan kita lihat di sini bahwa indirect comparison memberikan gambaran. Kalau kita lihat di sini ada penelitian ada IDEC aspart dengan Eglarixy dan Glagin dan Lixi saja. Nah, di sini tujuan dari studi ini adalah membuktikan to assess the efficacy and safety of Eglarixy, a fixed ratio combination of insulin Glagin 100 and lixisenatide dibandingkan dengan degludec aspart. Nah, sebetulnya yang digambarkan sini sebetulnya adalah change in A1C with Eglarixy was greater compared with IDEC aspart, lebih tinggi asal banyak turunnya, and Eglarixy may offer clinical benefits in weight change versus IDEC aspart. Jadi kembali lagi selalu antara weight dan A1C. Nah, kita tahu bahwa selalu dihubung-hubungkan kalau kita bicara tentang terapi untuk diabetes adalah tentang cardiovascular outcomes. Nah, kalau kita lihat sini ada satu paper terakhir, yaitu efficacy of Glagin on 5 years risk of diabetes-related complication dan simulation experiment. Nah, jadi kita tahu bahwa Glagin sendiri atau lixisenatide sendiri dikatakan bahwa dia adalah Origin dan ELIXA clinical trials. Memang no dedicated cardiovascular outcome trial has been conducted untuk kedua hal ini, tapi kemudian oleh karena itu dicoba suatu penelitian yang disebut risk engine for diabetes progression and mortality ini untuk Amerika, building, relating, assessing, and validating outcomes. Nah, ini adalah coba membandingkan kedua penelitian yang berbicara tentang safety, kita mau lihat tentang outcome. Dan kalau kita lihat di sini maka dikatakan the 6-month relative efficacy of Eglarixy selama for 5 years, dikatakan the use of Eglarixy was associated with 5-year risk reduction on macrovascular complications, microvascular complications, and mortality. 95% confidence interval of relative risk for different complications, seperti dikatakan untuk relative risk for major adverse cardiovascular events adalah 23%, relative risk of all-cause mortality adalah 16%. Nah, inilah dicoba diberikan skenario sedemikian rupa bahwa ternyata ada safety, ada juga reduction in macrovascular selain daripada microvascular. Jadi sejawat sekalian, pada ujungnya adalah practical considerations kapan kita gunakan fixed ratio combination. Nah, dikatakan bahwa pada ADA dan ESC dalam guidelines mengatakan bahwa ada tempat untuk fixed ratio combinations sebagai intensifikasi, opsi untuk intensifikasi pada mereka yang sudah pakai GLP-1 atau sudah pakai basal insulin sendiri. Jadi nanti bisa digabung. Jadi as an intensification of therapy for individuals who fail to achieve target using a single injectable, jadi gagal atau basal, gagal GLP-1, maka bisa dikombinasi ya dengan fixed ratio combination. Tentu dikatakan ada beberapa faktor lagi yang bisa diperhatikan bahwa managing patients' expectations regarding side effects can help maximize adherence and reduce discontinuation. Kan tadi dikatakan side effects yang satu adalah hipo, yang satu lagi mual. Kalau bisa kurang, maka adherence dan ketaatan akan lebih baik, dan kemudian
risiko untuk berhenti pengobatan itu akan lebih kecil. Jadi oleh karena itu dikatakan setelah inisiasi, maka untuk optimize glycemic control dengan dose adjustment untuk basal on fasting plasma glucose itu yang diperhatikan, yang ditanyakan, dan itu tentu perlu edukasi, ya. Dan sedikit highlight 1-2 slide lagi bahwa bagaimana kita initiate. Tadi kita dikatakan bahwa kalau kita pakai basal, kemudian kita mau tambah belum tercapai, kita bisa tambah udah pakai GLP-1. Atau kalau udah pakai GLP-1 dulu, maka bisa kita tambah basal. Nah, kalau mereka yang belum pakai insulin, maka silakan menggunakan dengan seperti biasa, kita targetkan basalnya dengan 10 unit dan pakai pen yang peach, saya warna peach agak sulit saya bilang kuning aja, 10 yang pen yang 10-40. Tapi kalau mereka sudah menggunakan basal insulin, kalau suboptimal, tapi kalau dosis yang dipakai adalah kurang dari basal insulin kurang dari 30 unit, kita start dengan 20 unit pakai yang peach tadi. Tapi kalau kita pasiennya sudah menggunakan lebih dari 30 unit, maka kita start dengan 30 unit. Walaupun sudah katakanlah 35, 36, kita start dengan 30, tapi pakai pen yang 30-60. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, maka once daily within 1 hour prior to the same meal each day. Jadi kita lihat makanan yang paling besar yang mana misalnya, lalu kemudian selalu dalam tempo 1 jam sebelum makanan tersebut kita suntikan, tergantung apakah insulin naik ataukah pernah pakai basal insulin sebelumnya. Sejawat sekalian. Jadi untuk mempermudah penggunaan ya terapi pada tipe 2, maka people with type 2 diabetes intensifying with insulin therapy such as basal bolus and premix insulin often fail. Jadi sering gagal. Basal bolus dan premix gagal untuk mencapai target, ya, dan juga menjadi beban. Jadi fixed ratio combination adalah simple, efficacious, memberikan alternatif yang efektif, ya, to commonly use insulin advancement options and have been studied in numerous populations. Tadi sudah disampaikan. Fixed ratio combinations associated with similar or improved efficacy without increased risk of hypoglycemia and weight gain versus complex therapy. Yang tadi kompleks yang pakai dosis lebih sering dan monitor tentu lebih sering. Jadi sebagai tambahan, iGlarixy sudah tadi didemonstrasikan mempunyai improved efficacy, ya, kemudian juga patients rated of observation and comparable safety versus premix insulin